Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Alhamdulillah, para bapak, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jamaah mushola Fathul Huda senantiasa dilimpahi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah, sehat yang afiat, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Ini semua kesulitan kita dimudahkan Allah. Semoga yang sakit disehatkan kembali oleh Allah, yang susah dibahagiakan oleh Allah. Semua yang punya urusan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan kita taklim, mari kita wasilah al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita saged pinanggihan malih setiap malam Kamis, malam ingkang kesempatan kita bisa silaturahim, bisa majelisan. Majelis seperti ini merupakan majelis yang sangat mulia, ranten, majelis ilmu, majelis kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin ngalap barokah dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda baginda Rasulullah, setiap ayat-ayat Al-Quran semuanya adalah wahyu dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun yang kita baca itu cuma satu ayat. Satu ayat itu adalah mukjizat. Sungguh pun yang kita baca bahkan satu kata dari Al-Quran, tapi kalau itu Al-Quran adalah mukjizat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kata kalimat yang ada dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan kalimat kata-kata omongan obrolan yang diucapkan oleh manusia biasa. Yang kita baca adalah Al-Qur'anul Karim yang mulia. Makanya namanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an sing mulya. Al-Qur'an niku mulya. Sinten sing selalu bersama Al-Qur'an insyaallah dipun paringi kemuliaan kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku saderenge dereng gada kemuliaan ketika dereng dipun paringi wahyu. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam angsal wahyu berupa kitab suci Al-Quran, maka Rasulullah menjadi orang yang paling mulia di muka bumi.
sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan pimpinannya para rasul. Niku Kanjeng Nabi mulia karena Rasulullah mendapatkan wahyu Mekah, Madinah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, itu ya sama seperti daerah-daerah yang lain, tidak ada maziyah, tidak ada keistimewaan sama sekali. Begitu Rasulullah diutus di muka bumi dan tempatnya di tanah Mekah, maka Mekah menjadi mulia. Bahkan tanah haram Mekah dan Madinah itu tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempatnya mulia ketika orang beribadah di Masjidil Haram, maka ketika sholat 1 rakaat saja sama halnya dengan sholat 100.000 rakaat. Itu di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi sholat 1 rakaat sama dengan sholat 1000 rakaat bila dibandingkan dengan sholat di luar Masjid Nabawi. Mulianya karena memang di sana adalah tempat di mana Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril menjadi mulia karena malaikat Jibril mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia bila dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ramadan itu juga mulia. Kenapa Ramadan mulia? Keranten di dalamnya wonten Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Bulan suci Ramadan, bulan di dalamnya turun kitab suci Al-Quran. Keranten niku orang siapapun akan menjadi mulia manakala senantiasa dalam dirinya selalu ada Al-Quran dibacakan. Kita niku insya Allah mulia menawi kita niku selalu membacakan kitab suci Al-Quran. Makanya monggo kita menikah selalu berinteraksi membaca Al-Quran setiap hari sesuai dengan kemampuan kita. Sing saged kathah monggo, sing derek nggih semampune, bahkan saged damel wirid tilawah maos kulhu mawon sak kathahe niku nggih angsal baca surat ayat kursi diulang-ulang nggih sae. Maos napa niku Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas monggo diulang-ulang, itu sebuah kemuliaan. Membaca surah Yasin, surah Waqiah, surat Al-Mulk, kalau kita hafal dibaca setiap hari itu mendapatkan banyak keutamaan. Para bapak, para jamaah sedaya, kula waosaken satu surah di juz 30 namanya surat At-Tin. Surat At-Tin niku artinya buah tin, diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Diturunkan di Madinah, Makiyah atau Madaniyah. Jadi wakilah Makiyah, wakilah Madaniyah. Iya, jumlah ayatnya ada 8. Insyaallah kita sampun hafal. Di dalam surat At-Tin niku ada ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampun bersumpah di surat niki, wattini wazzaitun, dan demi buah tin dan buah zaitun. Ini adanya di tanah suci Mekah, Madinah. Di daerah yang lain kayaknya jarang ya. Tapi kalau mungkin ditanam di Indonesia, mungkin jika tumbuh. Barangkali juga kurma, wonten nggih pohon kurma teng Indonesia. Wonten nggih ada apa niku? Kebun kurma di Pasuruan. Tempat lain juga mungkin ada, tapi ya memang daerah asal, tempat asal itu di Madinah. Jadi
Mekah itu daerah tandus, tapi kalau Madinah itu daerah agraris, tempat di mana di sana itu masyarakatnya mayoritas petani, pertaniannya, perkebunan apa nih Bang? Eh, Kurma tentu yang paling banyak. Tetapi yang paling paling luar biasanya Mekah Madinah itu adalah di sana adalah sumber minyak yang tidak akan pernah habis. Dan istimewanya adalah di sana ada sumur Zam-Zam yang itu tidak ada di tempat lain kecuali di Mekah. Sehingga itulah bukti kemuliaan tanah Mekah, tanah Madinah karena diberkahi atas doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wattini wa zaitun wa turi sinin, dan demi turi sinin. Jadi ada namanya itu Gunung Turusinah, di mana di tempat ini adalah ketika satu saat siapa yang pernah bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam pernah kemudian berbicara dengan Allah. Makanya dikatakan kalimullah, orang yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan dengan demi hadzal baladil amin, inilah tanah yang penuh dengan keamanan. Di mana itu? Di Mekah. Jadi Mekah itu tanah yang paling aman. Tidak ada tempat yang paling aman kecuali di Mekah. Karena di Mekah itu memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Dan tidak ada orang di luar Islam yang bisa masuk ke tanah Haramain, tanah Mekah dan tanah Madinah. Di tenggerikon itu mboten wonten orang di luar Islam. Kecuali memang di luar Haramain. Jadi Mekah Madinah itu kan dibatasi, ada tanah haram, ada tanah halal. Sehingga memang bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makatal amnu linnas fiha jahiliyah wa islaman. Jadi dalamnya adalah di sana dulu waktu zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan zaman jahiliyah. Ketika Rasulullah derek dipun utus, niku dipun wastani zaman jahiliyah. Karena kenapa? Orang di sana sebelum Rasulullah diutus itu memang jahiliyah secara akidah. Jadi mungkin secara peradaban itu mungkin maju, apalagi tentang persoalan budaya, syair, sastra itu luar biasa majunya. Tetapi menyembah berhala, menyembah patung, musyrik, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus mendapatkan wahyu, maka Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebarkan agama. Maka di sana lambat laun terkenal dengan orang-orang yang benar-benar agamis dan mayoritas memeluk agama Islam. Walaupun perjuangannya abot, ya, menjadi masyarakat Islamiyah. Dan Allah nglajengaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad lan bener-bener, lan niku lam taukid, qad juga taukid. Taukid niku napa? Menguatkan, meyakinkan, sungguh benar-benar. Terus diyakinkan dua kali, sungguh benar-benar. Khalaqona, telah kami jadikan, sinten al insana, sungguh benar-benar telah kami, siapa sing dawuh niku? Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan sungguh benar-benar wis tak dadekno menungso iku fi ahsanit taqwim, ing dalem ahsanit taqwim, sak bagus-baguse ciptaan, sak bagus-baguse bentuk niku menungso. Allah pun menyampaikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus niku napa menungso.
Nilintune mboten saged dipun wastani sae. Memang semua atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menungsa niku napa nggih dipacaki napa mawon pantes, kelambi napa mawon pantes. Nek kewan mboten saged, mosok kewan dikelambeni. Nggih. Menungsa niku masyaallah luar biasa. Walaupun memang Allah ciptakan manusia dengan berbagai bentuk rupa, tapi semuanya adalah Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Tetapi memang Allah niku mboten nilai dari segi rupanya, dari segi bentuk tubuhnya, dari kecantikannya, dari ketampanannya, mboten dari postur tubuhnya. Hanya memang Allah niku mendesain menungsa niku makhluk sing paling sae. Sae ing dalem napa? Ing dalem ciptaanipun lan ing dalem hakikat penciptaan menungsa menika. Karena apa? Menungsa niku dipun dadosaken Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang lain yang unsurnya lebih lengkap dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Menawi kewan niku namung dipun paringi tubuh dan insting, tidak punya napa nggih akal. Walaupun memang kadang wonten kewan niku saged diajari, tapi niku hanya karena kebiasaan. Wonten napa anjing dilatih saged anjing pelacak ngoten nggih. Sehingga bisa mencari jejak napa orang yang pencuri, jejak polisi ini kalau mencari orang-orang yang berbuat apa kriminal, itu anjing pelacak yang disuruh mencari. Tapi memang itu dilatih. Selebihnya nggak punya kemampuan apa-apa. Burung apa sing pinter nih? Apa? Sakitipun latih, bisa bicara seperti manusia, bisa zikir, bisa baca Al-Qur'an, tapi sebatas napa? Jadi beda dengan manusia, tidak diberikan akal, hanya diberikan insting dan naluri saja. Kemudian sinten malaikat. Napa malaikat lebih mulia kalian menungsa mboten? Lebih mulia manusia daripada malaikat. Buktine napa? Nggih wekdal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun Isra mi'rajkan kali Allah Subhanahu wa taala niku kan berangkat kali malaikat. Malaikat Jibril kali malaikat Mikail bareng-bareng dengan Nabi. Tapi di saat Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun mboten sanggup. Mboten sanggup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sing sanggup namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku buktine menungsa luwih mulya tinimbang malah. Tapi memang manusia itu diberikan dua napa nggih? Dua jalan. Dua kepribadian. Ada manusia itu yang taat, tapi ada manusia yang suka berbuat maksiat. Wa hadainahun najdain. Allah berikan dua jalan. Jalan menuju kebaikan dan jalan menuju keburukan. Niku menungso, makanya menungso nggih wajar ana sing apik ana sing elek. Setan ya, niku berbeda kali malaikat, bertolak belakang. Kalau malaikat itu selalu berbuat baik, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ke-14. Tetapi setan tidak pernah berbuat ketaatan kepada Allah, hanya maksiat terus. Niku setan. Berbeda. Ya, bertolak belakang dengan malaikat. Malaikat selalu taat, tapi setan selalu berbuat maksiat. Menungso niku tengah-tengah, kadang taat, kadang maksiat. Niku menungso. Karena apa? Menungso selain dipun paringi akal, tapi dipun paringi nafsu. Akal itu diajak berpikir, cenderung untuk berbuat yang baik, tapi kadang juga berbuat dosa ketika memperturutkan nafsu. Untungnya menungso niku dipun paring Allah Subhanahu wa taala napa? Ajaran berupa agami yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan syariat agama Islam niku menungso menjadi mulia karena ketika manusia itu selalu mengikuti hati nurani
dan mengikuti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku mulyane menungso niku wonten. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami jadikan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Menungso niku mulya bila dibandingkan dengan malaikat. Tapi kalau sudah manusia itu menjadi manusia yang rusak, lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Lajeng napa? Summa radatnahu asfala safilin. Nah, niki banjur kemudian nuli-nuli radatnahu, kami kembalikan siapa? Al-insan napa? Fi asfala saf. Summa radatnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia itu asfala safilin, kepada derajat yang paling rendah. Ya ibaratnya nek lebu neraka niku disalap inti pin neraka, paling isor piyambak. Nek napa? Iblis niku mesti mlebu neraka. Nah, nek menungso sing paling hina, lebih hina daripada iblis itu ngisor dhewe. Nauzubillah. Terus ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bale menungso Allah ciptakan dengan kesempurnaannya, dengan kemuliaannya. Tapi hati-hati, kalau manusia sudah kadung terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, Allah akan hinakan hidupnya di dunia dan di akhirat, bahkan lebih hina daripada iblis, daripada setan yang musuh manusia setiap saat. Na'udzubillah min dzalik. Summa radadna asfala safilin. Ini menjadi peringatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ngelajengaken orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidupnya selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, ridhonya, maghfirahnya, ampunannya. Itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang tidak mungkin mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat, dialah orang-orang yang menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus sholihat, dan senantiasa beramal soleh. Nah, terus orang-orang yang tetap dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika menungso niku tetap gak ada iman. Karena iman itu persoalan yang paling penting dalam kehidupan kita. Iman niku syarat tiket tiang mlebu swarga niku dasare kedah iman. Teng atine gak ada kalimah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga niku kalimah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga kalimat la ilaha illallah. Gak ana pangeran kejawi namung Gusti Allah. Orang akan selamat dunia dan akhirat manakala tetap memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha, la niku la nafiatul jins, menafikan semua Tuhan. Gak ana pangeran babar blas, la nafiyah, atas meniadakan. Ada la niku ana kalane la nahiyah, la yang berarti melarang, mencegah. Ada yang bermakna la nafiyah, la yang berarti
tidak ada sama sekali. Niki yang la ilaha illallah itu la nafiyah, la nafiyatul jins, menafikan semua tidak ada. La ilaha, la ilaha, tidak ada ilah, boten wonten pangeran. La ilaha, ketika sudah menafikan semuanya, tidak ada lagi satupun manusia, tidak ada satupun pangeran illallah, kejawi namun Gusti Allah. La niku panjang, la ilaha illallah. Nek maca illah niku ilnya ditekan. Illallah. Tidak ilallah, rintu nih ilallah. La ilaha illallah. Ilnya ditekan illallah. Illallah. Illah niku artinya apa? Kecuali, selain, tidak ada Tuhan melainkan Allah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pangeran sing dipun sembah namung Gusti Allah, nyembahi namung Gusti Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Kalau pangeran sing dipun ibadahi namung Gusti Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Kalau pangeran sing dipun sejo namung sing dipun sejo namung Gusti Allah. Terus niatnya jone urip niku namung Gusti Allah. La maqsuda illallah, la ma'budu illallah. Ilahi anta maksudi waridhoka makruh. Ilahi duh pangeran kula, anta maksudi panjenengan ingkang kula maksud, waridhoka lan namung rindo panjenengan. Waridhoka, ilahi anta maksudi waridhoka makruhi, lan namung rindo panjenengan sing kula padosi. Yang saya cari hidup itu hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas urip niku nggih patos ridane Gusti Allah mawon. Napa mawon niate matos ridane Gusti Allah. Nyambut gawe golek ridane Allah. Ngaji golek ridane Allah. Salat golek ridane Allah. Poso matos ridane Gusti Allah. Silaturahim niate matos ridane Gusti Allah, infak sedekah matos ridane Allah Subhanahu wa taala, nolong tiang matos ridane Gusti Allah, sedaya niate namung matos ridane Allah Subhanahu wa taala. Waridho kamakruhi, sing dipun goleki ngalor ngidul teng pundi mawon namung matos ridane Gusti Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka makruhi, atini mahabbataka wa ma'rifat. Terus jaga iman. Iman ini yang adalah satu-satunya selain amal soleh jalan kita menuju kebahagiaan, kemuliaan, bahkan syaratnya mlebu swarga niku iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senajan menungso niku imane namung sekian persen, imane mboten iman kados Kanjeng Nabi yang imannya 100%. Kadang-kadang berbuat dosa, ngelakoni Allah, ngelakoni maksiat, tapi tak sih nggak ada iman. Insya Allah ada harapan nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementing nggak ada iman. Kapan itu kalau nate napa ini memandikan jenazah di rumah sakit niku tiange napa nggih mualaf sudah sekian lama 4 tahunan, tetapi mayoritas keluarganya bahkan anaknya itu masih agama yang lama. Begitu kemudian ibunya meninggal dunia, niku mboten wonten sing saged piye carane ngramut dengan cara Islam. Karena meninggalnya di rumah sakit, maka dirawat di rumah sakit sampai kemudian dimandikan. Kalau sing dimandikan, dikafani, kemudian saya tanya, niki badhe dibetok kemundi? Langsung dimakamkan loh. Terus sholatnya di mana? Saya nggak tahu. Ternyata anak dua-duanya yang ikut bantu itu non muslim. Oh, nek ngoten tak sholati nang kene. Ya, jadi ada persoalan dari sisi administrasi. Ternyata KTP-nya itu masih KTP yang lama, KTP agama yang lama, belum apa? Ngurus administrasi, masih agama yang lama, sehingga ketika dibawa ke makam itu mengalami kendala. Tapi alhamdulillah ya
kemudian diterima, dimakamkan di tempat makam Islam. Sehingga ya Allah, pentingnya iman, bahkan urusan administrasi ternyata jadi penting. Jadi penting. Makanya Masya Allah, walaupun tiang niku imane hanya 1 hari, apalagi sekian tahun, bahkan 1 jam mawon, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, imannya walaupun sekian persen, tapi masih nggak ada iman, insya Allah banyak ada harapan dia nanti dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Masya Allah, iman itu harganya tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Makanya kita ini bersyukur tasik Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan iman. Makanya iman ini dijogo. Menjaganya dengan apa? Ya dengan berbuat kebaikan, dengan beramal soleh. Makanya iman tok ngaku iman gak cukup. Kudu napa? Wa amilus sholihat, dan ngelakoni amal soleh. Ngaku iman tapi gak sholat, dipertanyakan imane. Wong tandane iman iku nglakoni ibadah. Ibadah yang paling ketok nggih ibadah salat. Makanya bukti ini tiang iman nggih salat. Nah, kok mboten nanti ketinggal. Mestine tanda bukti kita nggak ada iman itu supaya kita dipun tingali tiang itu tiang Islam. Nggih salate nggih teng masjid teng musala. Saene ngoten. Jadi nek kita napa niku angen-angen ternyata Joko iman dengan hanya mempertahankan ibadah sholat di masjid di musola ini kemauan wabah luar biasa. Gitu nggih. Nek kita hitung-hitung sing jamaah teng masjid teng musola dengan sekian masyarakat penduduk bahkan jamaah sing aktif sholat jamaah niku namung tiyang pinten nggih. Mboten kathah to nggih. Paling-paling nggih 10%-an. Nek dibandingno kali sholat Jumat begitu kuatan yang luber-luber, begitu sholat subuh ternyata sepi diarek sak seprong padahal Jumatan full hujan. Apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, wah luar biasa. Padahal sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah muakkadah, walaupun sunnah tetap menjadi keutamaan, tapi tidak bisa mengalahkan kewajiban sholat berjamaah 5 waktu, terlebih sholat subuh. Sholat subuh ini kan paling abad toh nggih. Abad pun kali sholat maghrib. Abad subuh. Padahal kan Nabi itu sampun wanti-wanti berdoa kepada orang-orang yang ahli pada sholat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan umatku ketika dia sholat subuh berjamaah di masjid di mushola. Berikan keberkahan umatku di pagi hari. Sinten sing Allah kanjeng Nabi paringi keberkahan. Tiang-tiang sing purun berangkat sholat subuh. Niku sing dipun dongaaken kalih kanjeng Nabi. Sing mboten berangkat sholat subuh nggih mboten angsal dongane kanjeng Nabi. Karena kita iman rugi menawi mboten berangkat salat subuh bersama. Mungkin jamaah salat subuh ini tambah kata. Sehingga ada sing masjidnya tambah makmur, musolai tambah makmur. Sing maringi amal jariah ganjarane tambah kata. Sing makafaken tempatnya ganjarane terus milih. Ngoten. Nek zamane kata makmur insyaallah yang kita rasakan di masyarakat ini kita ayam tentrem. Beda wong sing ahli ibadah kali mboten ahli ibadah niku rasane urip beda. Tebes itu. Nggih. Biasae sing pun ada nten. Terus yen apa niki? Padhe nggih. Dengan insyaallah. Ya, kanjeng Nabi dawuh ngoten, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan umatku di pagi hari. Ketika pagi hari tiang umatku, kaulah umatku berangkat ke masjid teng mushola melaksanakan salat bersolat subuh berjamaah, setiap langkahnya mendapatkan keberkahan langsung oleh angsal ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan uripe berkah wong sing ahli ibadah niku. Ayam tentrem gak bakal susah.
Insya Allah urusan rezeki dipun paringi ganjar lancar kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten nilai katane tapi barokai gitu nggih. Barokah niku napa? Senajan gedhe tapi nyukupi, barokai, nentremi manai ati. Tenggene keluarga dados ayem iku barokah. Kadang wong sing ya donyane akeh tapi kali ibadah, senajan donyane akeh tapi rasane atine sumpah. Enggak ada donya niku bingung. Iki tak gawe apa? Mari ngene mangan apa? Manten-manten berangkatan pundi terus budal mulai terus golek keinginannya sendiri. Padahal ketentraman hati itu yang paling penting. Hati tentram dan bahagia ketika tiang niku ahli ibadah. Luwe-luwe salat subuh. Ibaratnya wong salat subuh niku daftar urip di pagi hari, daftar kali Allah Subhanahu wa taala, absen. Nek tiyang kerja niku kan checklist absen riyen. Absen niku wekdal tiyang wong sali pada wekdal subuh niku. Nah, nek tiyang niku mboten salat subuh berarti kali Allah mboten dipun absen iki. Wa amil sholihat, iman, amal saleh. Amal saleh niku ana setiap amalan amal ibadah yang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh. Salat, puasa, ngaji, zikir, baca Quran, silaturahim, majelis kajian niki, mengikuti taklim, derek silaturahim, derek majelisan, derek undangan diundang tonggon dugi. Ini ku semua adalah amal-amal soleh yang dasarnya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan terus menata hati ini dipun toto supaya hati ini niku tetap sing dipun padosi ridane Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang bulu siapapun manusia yang mengaku Islam, mengaku Muslim, iman kali Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang kemudian yang punya nilai amal saleh, dia yang mulia. Nek urusan dunia niku kan menungso sing nilai. Tiang mulyane menungso tenggonya niku menawi enggak ada jabatan, enggak ada kedudukan, enggak ada pangkat, enggak ada harta sing kuwata, enggak ada ilmu, punya kelebihan tertentu, orang akan hormat dan tunduk. Enggak ada pengaruh. Tapi niku mungguhe menungso. Tapi mungguhe Allah Subhanahu wa taala mboten. Sing dipun walayaken Allah Subhanahu wa taala kan Allah dawuh inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala inggih menika orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing takwa niku? Orang yang takwa itu orang yang selalu menjaga keimanan kepada Allah dan selalu beramal saleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus mengalir tidak pernah terputus-putus. Orang-orang yang punya iman, ngamal saleh, setiap apa yang dia lakukan dapat pahala. Ketika mendapatkan nikmat, syukur, dia dapat pahala. Nek diuji, sabar, dapat pahala. Ketika beramal, amal apapun dapat pahala. Meninggalkan dosa, angsal ganjaran. Terus ganjarannya mboten mari-mari. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu yahkam. Jadi tidak ada orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mendustakan Allah. Alaisallahu yahkamul hakim. Bukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil. Nek teng donya batas keadilan niku kadang-kadang malah tidak mendapatkan keadilan tapi malah mendapatkan ya kezaliman di sana sini. Karena apa? Memang dunia niku ngoten. Tapi nek Gusti Allah mesti adile. Keadilannya hakiki itu nanti di akhirat. Nek teng donya dereng saged ya mendapatkan keadilannya sesungguhnya. Wingi teng akhirat niku Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadilannya dengan balasannya yang tepat sesuai dengan amalnya masing-masing.
Wong sing ngamal soleh, keadilan Allah dia mendapatkan surga. Seorang yang bermaksiat, Allah nggak adil. Masa wong maksiat kok dipenjara kenawang? Dia mesti angsal balasan sesuai dengan amalnya piyambak-piyambak. Pun tinggi dapat api neraka yang amat sangat panas. Niku ngoten jelas. Insya Allah niku hakim yang paling adil, seadil-adil hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Kali monggo kita menika istiqomah ngaji, istiqomah pados ilmu satu ayat, dua ayat. Insya Allah niki tambal bekal dunia akhirat. Keranten menika kita mugi-mugi dipun paring Allah Subhanahu wa taala sehat, panjang umur, rezeki yang barokah. Insyaallah majelis ngaten niki barokah teng keluarga, barokah teng anak cucu, barokah teng gene tanggi, teng gene jamaah. Kan insyaallah urip kita bahagia, selamat dunia lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makaten insyaallah ingkang saged kita sampaikan mungkin dadosaken ilmu manfaat lan barokah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.